Ya, oleh karena itu Nabi SAW ketika memerintahkan Ali menyatakan Allah tada'awatanan illa tamastah wala qubran musyrifan illa sawaita. Wahai Ali, aku akan mengutusmu untuk dua perintah. Yang pertama, pecahkan seluruh patung-patung yang disembah oleh Allah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ratakan seluruh kuburan yang tinggi melebihi 1 jengkal. Kamu dapatkan, ratakan semuanya. Jangan ada yang lebih tinggi, semuanya sama. Kuburan ini. Ini perintah Nabi SAW. Dalam hadis Bukhari Muslim, mam yunawra yang kubur lagi yang kayak pegahi wa Wahabi, kayak pancu kuburan mendung. Wahabi. Ali bin Abi Thalib Wahabi. Nabi SAW kalau demikian adalah Wahabi. Beliau memerintahkan Ali untuk meratakan seluruh kuburan yang dibangun dengan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanan dan muslimin yang dimuliakan Allah. Dalam video tersebut, Ustaz Farhan Abu Furaihan mengatakan bahwasanya tidak boleh seorang muslim itu bangun kuburannya, tidak boleh seorang muslim itu meninggikan kuburnya. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, Allah tada'u wasanan illa tamastahu la qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan juga katanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Setelah saya cek, ternyata tidak pernah Nabi bersabda seperti ini. Dan juga tidak pernah Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini. Seperti inikah ustaz-ustaz Wahabi yang akan dijadikan panutan oleh mereka? Pantaskah mereka dijadikan sebagai panutan? Ketika mereka pandai berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW, ketika mereka pandai berdusta atas nama Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari tidak pernah menceritakan hadis ini. Nabi tidak pernah bersabda seperti ini kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian mereka mengatakan seperti itu. Apakah mereka ini pantas dijadikan panutan oleh orang-orang Islam umumnya dan khususnya bagi orang-orang Wahabi? Anda pikir apakah memang mereka ini pantas dijadikan sebagai panutan ketika mereka pandai berbohong atas nama seseorang, lebih-lebih atas nama Nabi Muhammad SAW? Saya akan buktikan dengan beberapa referensi bahwasanya memang Nabi tidak pernah bersabda seperti itu kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dan juga Imam Bukhari tidak menceritakan hadis tersebut. Saya akan bacakan dari kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim mengatakan bahwasanya panjang hadisnya, saya akan bacakan yang singkatnya saja. An-Nabi Hayyat Al-Asadi qala li Ali bin Abi Thalib ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada' timsalan illa tamastahu la qabran musyrifan illa sawaitahu. Di sini Imam Muslim memakai redaksi alla timsalan. Nabi itu bersabda kepada Sayyidina Ali mengatakan, sebenarnya bukan kepada Sayyidina Ali langsung dari segi hadisnya ya, tapi beliau begini. Sayyidina Ali mengatakan kepada Hayyat Al-Asadi, wahai Hayyat, saya akan memberi mandat kepadamu atau mengutusmu seperti apa Rasulullah mengutusku padaku, yaitu Allah tidak timsalan illa tamastahu. Jangan kau tinggalkan patung-patung kecuali kamu ratakan atau kamu hancurkan, wala kubran musyrifan illa sawaitahu, dan juga kuburan yang musyrif kecuali kamu
ratakan. Dalam hadis tersebut tidak pakai wasanan, akan tapi pakai timsalan. Berarti Ustadz Farhan ini telah berbohong atas nama Nabi Muhammad SAW. Nabi gak pernah pakai, ketika bersabda kepada Sayyidina Ali, tidak pakai wasanan, akan tapi pakai timsalan. Ini berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Apakah ini yang akan jadikan panutan oleh teman-teman Wahabi? Kemudian beliau mengatakan, Ustadz Farhan ini mengatakan bahwasanya Imam Bukhari menceritakan hadis ini. Kita lihat di dalam kitab Nailul Autor. Nailul Autor ini menjelaskan bahwasanya an aliyin qala ab'asuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tada timsalan illa tamastahu la qabran musyrifan illa sawaitahu rawahu al jama'atu ila al Bukhariyah wa Ibn Majah. Katanya di sini dijelaskan bahwasanya banyak ulama muhaddisin menceritakan hadis ini kecuali Imam Bukhari dengan Ibnu Majah. Berarti Imam Bukhari tidak menceritakan hadis ini. Coba teman-teman yang bisa ngecek sendiri di Sahih Bukhari, cek apakah Imam Bukhari menceritakan hadis ini atau di kitab yang lainnya. Di sini jelaskan Nailul Autor ini bahwasanya Bukhari tidak menceritakan hadis itu. Lah Ustadz Farhan Abu Furaihan ini telah berbohong atas nama Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari tidak menceritakan hadis itu, tidak pernah. Kok dikatakan Imam Bukhari menceritakan hadis itu? Dia telah berani berdusta atas nama Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Maka ini yang akan jadikan panutan oleh kalian teman-teman Wahabi. Dan juga saya akan menjelaskan bagaimana sebenarnya pengarahan hadis tersebut. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Di dalam kitab Nailul Autor di sini dijelaskan bahwasanya wala qabran musyrifan illa sawaitahu fihi anna sunnata annal qabr la yurfa'u raf'an katsiran min ghairi farqin baina man kana fadilan wa man kana ghairu fadilin. Katanya di sini dijelaskan bahwasanya yang sunnah itu tidak mengangkat berlebihan atau meninggikan berlebihan kuburan. Tidak ada bedanya baik mereka orang yang punya fadil atau tidak punya fadil, artinya orang yang punya keutamaan dengan orang yang biasa. Sama, kuburnya harus disamaratakan, tidak boleh terlalu tinggi dari tanah. Wadh-dhahir anna raf'al quburi ziyadatan 'alal qadril ma'duni fihi muharramun. Katanya di sini jelaskan bahwasanya kalau misalnya meninggikan kuburan melebihi daripada apa yang telah diizini secara syara, maka hukumnya itu haram untuk melakukannya hal tersebut. Jadi kalau misalnya melebihi daripada qadru shibrin, maka diharamkan. Karena itu melebihi daripada ma'dun atau melebihi daripada yang diizini atau yang dilegalkan oleh syara. Di sini juga dijelaskan wal qawlu bi annahu ghairu mahdurin liwuqu'ihi minas salafi wal khalafi bila naqirin kama qala al-Imam Yahya wal mahdiyu fil ghaisi la yasihhu. Sebenarnya ulama-ulama salaf atau khalaf itu ketika melihat hal yang seperti itu mereka diam, tidak berkomentar, dibiarkan saja. Lah di sini jelaskan bahwasanya meskipun mereka tidak berkomentar diam ini bukan menunjukkan itu diperbolehkan, karena tidak bisa dijadikan dalil katanya seperti itu, atau bahasanya la yasihhu gitu katanya. Jadi kalau di sini di dalam kitab Nailul Autor ini meskipun hal itu sudah terjadi di khalaf dan salaf, itu ulama khalaf dan salaf, dalam artian mereka diam terhadap kejadian tersebut, maka tidak bisa dijadikan hujjah hal seperti itu. Kalau dalam kita lihat dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarh Mishkatil Masabih, di sini dijelaskan bahwasanya wala qabran musyrifan huwa allazi buniyah alaihi hatta tartafa'a duna alladhi u'lima alaihi birramli wal hasa aw mahsusatin bil hijarati liyu'rafa wa la yuta'a. Di sini dijelaskan bahwasanya yang dimaksud musyrifan itu adalah kuburan yang dibangun sehingga tidak menyerupai kuburan lagi dengan pasir atau dengan bebatuan atau kerikilan ya.
atau yang diambil atau mengambil kerikil atau batu kemudian disusun sehingga ini ketahuan ini kuburan dan tidak diinjak oleh seseorang. Hal yang seperti ini kalau melebihi daripada ma'dun tetap untuk diratakan. Artinya kalau melihat seperti ini tetap harus diratakan. Itu keterangan yang ada di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih. Kalau di dalam hadis tadi menyimpulkan bahwasanya tidak boleh seseorang itu meninggikan kuburan daripada lebih daripada miqdaru shibrin atau qadru shibrin, tidak boleh. Ketika melebihi dari itu maka itu harus diratakan karena katanya itu melebihi daripada ma'dud. Meskipun ulama khalaf dan salaf ketika melihat hal tersebut itu mereka diam tidak berkomentar, tapi katanya hal itu tidak bisa dibuat hujah untuk memperbolehkannya atau melegalkannya dalam kitab hadis tadi. Kemudian dalam kitab Ruhul Bayan di sini jelaskan bahwasanya kitab Ruhul Bayan ini adalah kitab tafsir. Dalam kitab Ruhul Bayan ini mengutip pendapatnya Syekh Abdul Ghani An-Nabalusi. Di sini jelaskan bahwasanya annal bid'atal hasanatal muwafiqata li maqsudi syar'i tusamma sunnatan. Katanya beliau, hal yang bid'ah hasanah atau bid'ah hasanah yang mencocoki kepada syara itu dikatakan sebagai sunnah. Fabina'ul kubabi ala kuburil ulama'i wal awliya'i wasulahai wa waqtus suturi wal amaimi wasiyabi ala kuburihim amrun jaiz. Katanya beliau membangun kubah pada kuburannya para ulama, kuburannya para aulia dan orang-orang soleh dan menaruh satir di kuburan tersebut itu amrun jaisun, itu diperbolehkan katanya. Idza kana al-qasdu bidzalika at-ta'limah fi a'yadil 'ammati hatta la yahtakiru sahib hadzal qabri. Katanya ini diperbolehkan apabila tujuan tersebut adalah memuliakan orang yang berada di kuburan sehingga orang yang berziarah itu tidak menghinakan mereka. Itu di dalam kitab Ruhul Bayan. Artinya kalau para aulia itu diperbolehkan untuk dibuatkan kubah apabila tujuannya agar orang-orang yang berziarah kepada mereka itu tidak merendahkan para ulama yang berada di dalam kuburannya. Kemudian kalau kita lihat di dalam kitab fikih, di dalam madzhab Asy-Syafi'i, di sini ternyata masih ada perincian. Kuburan itu ada kuburan yang milik sendiri, ada kuburan milik umum atau musabbalah. Kemudian ada orang yang soleh, ada orang-orang yang biasa. Ini dibedakan di dalam madzhab Asy-Syafi'i. Di sini dikatakan dalam kitab Asrul Matalib dijelaskan wa yukrahu tajsisun wa kitabatun bina'un alaihi bal yuhdamu fil maqbaratil musabbalati. Di sini katanya itu dimakruhkan untuk bangun kuburan dan yang lainnya, bahkan itu dirobohkan ketika itu berada di kuburan musabbalah. Jadi kalau di kuburan musabbalah itu bukan dimakruhkan tapi diharamkan. Jadi harus diratakan seperti itu atau dirubuhkan. Ila fima idza bunya fi milkihi. Beda kalau halnya nanti dibangun di tempatnya sendiri atau di tanah miliknya bukan tanah musabbalah.
Kemudian di dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah ini, wa yukrahu indal jumhuri ma zada an miqdari shibri ziyadatan kabiratan illam yakun li hajatin ka khawfi nabshi qabril mu'minina min nahwi kafirin li qauli sallallahu alaihi wasallam wal musyrifu ma'rufiyan katsiran bi dalil qaulil qasimi fi sifati qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi. Katanya di sini dimakruhkan meninggikan kuburan itu lebih daripada 1 jengkal. Kalau tidak ada hajat, kalau ada hajat itu tidak apa-apa, seperti misalnya takut dibongkar oleh seseorang, itu diperbolehkan untuk ditinggikan. Dan musyrif itu katanya itu adalah ditinggikan yang berlebihan. Ini berpatokan kepada kuburan Nabi dan juga kuburan 2 sahabatnya Nabi, yaitu Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Kemudian di dalam kitab Fathul Mu'in ini dikatakan bahwasanya dimakruhkan untuk membangun kuburan dengan tanpa ada hajat itu kalau di miliknya sendiri itu diperbolehkan, akan tapi dimakruhkan. Kalau di kuburan musabbalah itu diharamkan, maka wajib untuk dirobohkan atau diratakan. Akan tetapi di sini jelaskan kalau orang-orang yang soleh maka diperbolehkan. Di sini mengutip pendapatnya Syekh Abu Jaromi, wastasna ba'duhum kuburul anbiya wa syuhada was-solihina wa nahwihim. Di sini kecualikan kuburan para nabi, kuburan para syuhada, kuburan para orang-orang yang soleh. Tidak apa-apa mereka dibuat kubah atau ditinggikan kuburannya. Meskipun ini terjadi di kuburan yang musabbalah, dalam artian meskipun di kuburan umum. Jadi kalau pada ada wali, ada para orang-orang soleh yang dikuburkan di kuburan umum, maka nggak apa-apa mereka untuk ditinggikan kuburannya. Ini berdasarkan dalam kitab I'anat Talibin. Dalam kitab Majmu' karangannya Imam Nawawi di sini jelaskan bahwasanya qala ashabuna wa in kana al-qabru fi milki jaza bina ma sya'am al-karahati wa la yuhdamu alaihi. Katanya beliau mengatakan menurut para ashabnya kita, berarti menurut para ulama Syafi'i itu mengatakan boleh untuk membangun kuburan di tanah milik, tidak dirobohkan. Dalam artian kalau tanah itu tanah bukan tanah musabbalah atau bukan tanah umum, maka itu diperbolehkan untuk membangun kubah, akan tapi dimakruhkan. Kalau dalam fikih itu masih ada penafsilan. Penafsilannya itu tanahnya itu apa tanah pribadi atau tanah musabbal atau tanah umum. Kemudian itu orang-orang yang soleh dikuburkan atau orang-orang biasa. Itu masih ada penafsilan. Kalau tanah sendiri diperbolehkan, akan tapi dimakruhkan. Kalau di kuburan umum itu tidak diperbolehkan, maka ketika terjadi seperti itu harus dirobohkan. Akan tapi kalau yang dikuburkan itu adalah orang-orang yang soleh atau para ulama, maka diperbolehkan untuk ditinggikan atau dibuatkan kubah.